Salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka bimbingan penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita membuka kitab suci kita. Injil hari ini, bacaan hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5, pasal 5, ayat 21 sampai 33. Bab 5 atau pasal 5 ayat 21 sampai 33. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5 ayat 21 sampai 33. Mari kita membaca bersama, mari kita mendengarkan bersama. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Para istri hendaknya tunduk kepada suaminya, seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala atas jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami hendaknya mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercelah. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kalian masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan Mazmur 128 ayat 1 sampai 5. Mazmur 128 ayat 1 sampai 5. Mari kita membaca bersama dan mendengarkan bersama. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jeripayamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur, subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion,
boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Mari kita lanjutkan dengan Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Injil Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita merenungkan 3 bacaan kitab suci yang sudah kita baca, kita dengarkan, dan kita hadirkan. Semoga bacaan-bacaan ini mampu memberikan kita kekuatan, ketabahan, sukacita, kegembiraan, hikmat, bijaksana. Dan mari kita merefleksikan ini sebagai bentuk cinta kita kepada kasih Kristus. Mari kita mulai dengan bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Seperti yang sudah saya sampaikan terdahulu, bahwa kerajaan Allah itu merupakan Kristus sendiri. Dan kita tahu kota Efesus adalah suatu kota perdagangan, kota politik, kota ekonomi, kota budaya. Maka penting bagi Rasul Paulus untuk menguatkan jemaat atau iman jemaat di sana yang sudah mengikuti Tuhan, yang mengikuti Mesias, mengikuti Kristus. Sekali lagi, bukan mengikuti Paulus, bukan mengikuti Apolos, bukan mengikuti Barnabas, bukan mengikuti Kepas, bukan mengikuti Mardabas. Mengikuti Kristus. Disadari kita terkadang sering salah paham. Kita sering menjadi pribadi-pribadi yang sombong, egois. Kita menjadi pribadi yang membenarkan diri di hadapan Tuhan karena kita merasa benar. Kita menjadi pribadi yang tidak bertekun, padahal Rasul Paulus mengingatkan kita, hendaknya janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Nah, ada istilah sekarang menyala, ya, rohmu bernyala-nyala, menyala. Nah, untuk menyala ini ya harus dipahamkan kepada kita bahwa kita harus bertekun kerajinan kita. Jadi tidak mungkin kalau kita ingin bernyala kita tidak rajin. Terutama yang simpatisan, yang ingin dibaptis menjadi pengikut Kristus. Karena kerajinan ini adalah suatu anugerah dari Allah. Kalau kita tidak bertekun, kita tidak rajin, kita tidak hadir dalam segala kegiatan rohani, maka akan sulit kita menyalakan roh kita. Ya. Maka 3 syarat ini berikan Rasul Paulus itu adalah rajin, bernyala, dan layanilah Tuhan. Tapi sudah rajin, sudah bernyala, tetapi ya, untuk melayani Tuhan hitung-hitungan, ya akhirnya ya semuanya sia-sia.
Nah, ini persoalan yang dihadapi kita pengikut Kristus sekarang. Ya. Begitu bersemangat, ya. Begitu luar biasa. Ya. Kita rajin, kita bernyala-nyala, tetapi untuk melayani Tuhan nanti dululah Tuhan. Aku masih seperti yang dulu. Hanya merindukan Tuhan. Tidak mau melayani Tuhan. Nah, itu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pengikut Kristus zaman now. Zaman globalisasi, zaman kontemporer. Nah, ini terjadi pada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus mengalami kegelisahan. Mereka rajin beribadat. Bahkan rohnya bernyala-nyala ketika dibacakan firman. Tetapi untuk melayani Tuhan itu, ya, nanti dululah Tuhan. Nah, itu yang terjadi kepada seorang muda yang berdialog sampai berlutut di hadapan Yesus, Guru. Bagaimanakah aku bisa masuk dalam kerajaan surga? Nah, lalu Yesus katakan, ya lakukanlah seluruh perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan menipu, jangan mencuri, dan sebagainya. Dengan kesombongan dia katakan, aku sudah melakukan itu sedari muda. Lalu apa yang kurang, Guru? Katanya. Ada satu kekuranganmu. Ya. Juallah hartamu, seluruh hartamu, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Oh, katanya. Ya, dia punya semangat rajin mengikuti perintah Tuhan. Bernyala-nyala sampai dia berlutut. Tetapi ketika dia ini, syarat berikutnya dia tidak mampu. Sedih dia. Waduh, setengah mati kerja kok harus dijual. Tetapi ingat, maksud Yesus menjual itu sebagai melepaskan diri dari kematerian dunia ini. Dan yang paling utama, ikutilah aku. Percuma saja menjual harta ke orang miskin tidak mengikuti Yesus. Ya, karena Yesus adalah kerajaan Allah. Maka Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengatakan, saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Merendahkan diri. Artinya kita harus rendah hati. Bahkan, ya, konsep rendah hati itu adalah merendahkan diri. Karena apa? Ketika kita misalnya sudah rajin, bernyala, tetapi kita tidak rendah diri, merendahkan diri ya, bukan merendah diri ya. Rendah hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang sombong. Banyak hamba-hamba Tuhan menjadi pribadi yang sombong. Ya, ketika dia memperoleh kesuksesan, materi, segala macam, dia mengatakan itu berkat dari Tuhan. Tetapi untuk melayani Tuhan itu hanyalah dua syarat. Satu syarat, layani Tuhan itu seperti orang muda yang bertanya kepada Yesus, tidak mampu. Bahkan diberikanlah teori pembebasan yang mengatakan, ya kan? Ya. Nah, yang diinginkan Yesus adalah materi-materi itu hanyalah di dunia. Hal yang kekal itulah yang harus, ya, kita rawat karena kita diberikan oleh Tuhan Yesus. Merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sudah merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus? Beberapa tahun yang lalu saya katakan, ya, duit. Kalau pakai duit duniawi kita akan menjadi sia-sia. Tetapi kita gunakanlah duit rohani. D-nya adalah doa dan firman. U-nya usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Ada usaha anak-anak Tuhan ya. Doa dan firman itu mutlak. Itulah ibadat, itulah misa. Kombinasinya yang paling utama adalah misa. Ibadat. Ibadat yang sempurna adalah, ya, berjumpa dengan Yesus dalam sakramen Ekaristi. Kemudian usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Nah, ini persoalannya usaha.
Banyak anak-anak Tuhan terjebak dalam bisnis dan usaha yang tak benar. Bisnis perjudian, bisnis percabulan, ya, bisnis narkoba, bisnis, ya kan, trafficking, ya, bisnis motor bodong, ilegal, melanggar hukum, ya. Usahanya tak benar. Usahanya baik. Wah, usaha saya kan baik, Pak. Saya buka diskotik, saya buka kopi pangku, banyak orang kerja, tapi tak benar. Jadi anak-anak Tuhan itu, duit rohani adalah usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Baik belum tentu benar, karena yang baik itu adalah Kristus. Karena Kristus adalah kebenaran. Baik kita buka perusahaan, baik kita buka macam-macam perkebunan, ya, tetapi harus benar, ya, harus benar. Kita sebagai pekerja harus benar. Banyak di antara kita tergoda penggelapan, korupsi, ya, markup dan sebagainya. Bagaimana itu dikatakan benar? Dapat can nih, tapi tidak benar. Begitu juga pelayanan kita harus baik dan benar. Pelayanan baik tapi tak benar. Mendoakan orang, mohon maaf, lalu cabul. Suruh gadis-gadis buka baju supaya didoakan, kan tidak masuk akal. Itu namanya percabulan. Begitu juga dengan T-nya, ya, I-nya, ya, iman dan takwa. Karena kita memiliki iman akan Yesus Kristus, maka kita harus takwa. Maka kata Rasul Paulus adalah, ya, merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. T-nya, ya, ini yang paling utama, ya. Tabah dan setia mengikuti Yesus Kristus dalam jalan salib Yesus. Nah, ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maka Rasul Paulus ingin, ya, jemaat di Efesius dan kita sekarang pada era globalisasi atau era kontemporer ini melakukan itu. Bahkan dicontohkan dalam hubungan rumah tangga. Sebab suami adalah kepala istri. Nah, yang dimaksud di sini suami adalah kepala istri, dialah yang harus menjadi komandan. Dalam artian dia harus mampu untuk membimbing, mengajak. Bukan lalu istri itu diantar ke gereja, kita ngopi, kita plesir, kita nyantai, nanti istri dah keluar gereja baru kita jemput. Nasihati anak, jangan lupa ke gereja nak, jangan lupa berdoa. Bapaknya hendak berdoa, hendak ke gereja. Di tempat ini pandai nasihati anak. Suruh anak bagus, tapi kita sendiri tidak berubah. Bagaimana kita bisa disebut kepala? Ada 93 anak Tuhan yang ada di sini. Yang hadir ya itu saja. Bagaimana mau menyala? Rajin pun enggak. Jadi syarat menyala itu rajin, lalu menyala dan melayani Tuhan. Udah rajin menyala tetapi tidak mau melayani Tuhan. Disuruh baca kitab suci, bilang tidak bisa baca, ini itu. Disuruh puji-pujian, tidak mau. Disuruh jadi lektor doa umat, kamu ja. Disuruh dirijen, Pak Andre ja. Pak Andre terus dirijen. Cobalah sekali-sekali Pak Atis dirijen kan. Nah, mimpin ibadat Pak Andre aja gitu. Sekali-sekali Pak Atis kan gitu. Itu maksudnya. Main keyboard Pak Atis kan, tak nekan apapun enggak apa gitu. Sekali-sekali. Ini contoh ya. Jadi keluar Pak Atis, wah pandai main keyboard. Tapi itu tadi, udah pandai main keyboard bukan mau melayani di gereja. Banyak belajar di gereja karena tidak dapat can di gereja, pemain keyboard gratis. Lalu buka organ tunggal, lalu lupa melayani Tuhan. Nah, ini sering terjadi. Nah, itu ya.
Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih itu. Makanya Rasul Paulus itu dengan tegas mengatakan jemaat di Efesus tuh, merendahkan diri. Terkadang orang-orang yang sudah bisa punya kemampuan, ya kan? Punya kemampuan berkhotbah, punya kemampuan kasih refleksi, renungan, bahkan bisa main keyboard. Lalu enggak mau. Ngapain lah. Nah, ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita.